juga di channel Hope Media Sabah bersama dengan jemputan panel-panel yang saya rasa luar biasa, masih muda, dan ada yang baru hari ini pengalaman pertama di sini. Ya, sebelum kita meneruskan kita punya perbincangan nanti, kita mau kenal dulu lah. Ini kita punya panel-panel. Jadi kita bermula dari Sumandak yang sini sebelah kanan saya. Hai semua, happy Sabat. Nama saya Yushelin Nela dari Gereja Talamason. Boleh panggil saya Lala. Ya. Oke. Seterusnya. Oke, happy Sabat. Nama saya Lina. Saya juga dari Gereja Talamason. Tidak ada nama panggilan ya? Kami dua-dua ini dari Gereja Talamason. Oke, seterusnya. Hai, Saya Semboy. Ya, shalom. Nama saya Ardi daripada Gereja Damai. Ya. Damai. Boleh panggil? Boleh panggil saya? Tidak. Siap Pak. Happy Sabat sekali lagi. Ya. Terima kasih. Dan sebelum saya lupa, nama saya ya Larry Pinir dari Gereja Talamason juga. Untuk kampung dengan ini dua orang Sumandak. Jadi, oke, terima kasih. Perkenalkan diri. Jadi, mari kita berdoa dan akan dipimpin oleh Cik Lina. Oke, mari kita berdoa. Siap pimpin dalam doa. Bapa di surga yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak karena Bapak sudah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulakan perbincangan sekolah sahabat kami Bapak. Berkatilah itu agar menjadi terang untuk kedatangan-Mu yang kedua kali Bapak. Ini saja doa kami serahkan semua ini dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Cik Lina. Oke, kita jangan panjang-panjang masa lagi. Kita terus pergi perbincangan lah kan. Tajuk pelajaran kita pada Sabat ini buku Cornerstone. Pelajaran yang keempat, bolehkah saya membantu Anda? Bolehkah saya membantu Anda? Kalau kita tengok ini tajuk macam yang terus kita paham, terus sangat mudah kan? Bolehkah saya membantu Anda? Seolah-olah saya meminta kebenaran yang bolehkah saya membantu? Ya, padahal membantu Tuhan adalah sesuatu yang percuma juga. Ya. Tapi kenapa perlu meminta benar lagi ya? Bolehkah tidak saya bantu? Mungkin ada kali pandai marah nanti kan membantu. Ya, mungkin ada di sebaliknya kita akan nanti kita urungkai lah kan? Ya, betul. Ayat kunci kita terdapat di Matius 25 ayat 40 yang berbunyi begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi PSD Ardi, apa maksud ini? Kita punya ayat kunci ini. Ya, ayat kunci kita juga sebenarnya ada disertakan di dalam kitabnya cerita nanti. Dan jikalau kita ingin mengetahui siapa sebenarnya yang dirujuk dalam ini ayat kunci kita boleh tahu ini nanti. Tetapi apa yang saya boleh katakan sekarang, apa yang saya boleh katakan sekarang berdasarkan ayat kunci kita ini adalah apa-apa saja yang kita lakukan untuk seseorang, untuk seseorang atau apa yang Tuhan katakan sebagai saudaraku yang paling hina ini, kamu juga lakukan itu kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang itu, kita buat baik juga kepada Tuhan. Tapi siapakah orang ini sebenarnya kita boleh tengok nanti di cerita. Oke, siapakah orang yang hina inilah kan ya Pak Abid yang hina betul. Siapa tahu saya kan. Oke. Seterusnya kita pergi di inti cerita. Oke.
kita mau yang ringkas-ringkas aja lah. Yang penting kita paham apa ini inti cerita kita kali ini. Dan sekali lagi kita persilakan PSDRD untuk kasih bagi kita singkatan ini inti cerita kita pada pelajaran keempat. Ya, kita punya inti cerita pada masa ini kan sebenarnya dibahagikan kepada dua. Yang pertama terdapat di dalam buku Matius, dan yang kedua ada dalam buku Yohanes. Ya. Di dalam buku Matius, kita boleh lihat di dalam Matius 25, ya, Matius 25 ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-40. Dengan tema dia penghakiman yang terakhir. Secara ringkasnya apa yang Tuhan ingin katakan di sini, inilah yang akan terjadi di penghakiman nanti apabila Tuhan datang buat kedua kali, ya. Dia akan memisahkan orang-orang dari yang benar dengan yang tidak benar. Dan orang-orang yang benar ini Tuhan katakan mereka ini adalah orang yang memberi makan, yang memberi baju, memberi pakaian, dan juga yang melayani lah secara ringkas, yang melayani orang-orang di penjara atau orang-orang yang hina ini. Nah, semacam yang kita sudah cakap tadi. Dan bila dia cakap melayani, dia tidak cakap melayani orang di penjara tadi sebagai orang ini, dia cakap melayani aku, memberi makan aku, dan juga memberi pakaian kepadaku. Ya. Ini yang menyebabkan ada persoalan timbul di dalam murid Yesus. Bila kami ada kasih makan kau masa di penjara, bila kami ada kasih bagi kau pakaian bila kau telanjang. Jadi Yesus mengatakan, apa yang kamu buat bagi saudara kamu yang hina ini, atau dalam arti kata lain, apa yang kamu perbuat bagi orang-orang di keliling kamu yang berdosa, yang kamu anggap hina, yang kamu anggap rendah di masyarakat, kamu perbuat itu kepada aku. Dalam arti kata lain, kita punya pelayanan ini, bantuan kita ini, kasih sayang kita ini tidak sepatutnya terhad kepada orang-orang yang kita pilih saja, tidak. Ya. Tapi macam mana yang dibagi itu tadi kepada yang lapar? Kita tidak bagi makanan kepada orang yang sudah kenyang kan? Kita bagi kepada yang baju kepada yang telanjang. Kita tidak bagi baju kepada orang yang sudah berlambak baju di rumah. Dan juga mereka yang di penjara, kita melayani mereka. Dan yang seterusnya bila kita lihat di dalam buku Yohanes, ya, di buku Yohanes pula, Yohanes 13 ayat 6 hingga 10. Yohanes 13 ayat 6 hingga 10, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Di sini Petrus merasa heran, ya. Kau mau cuci kaki saya? Kau tidak heran enggak kalau kau sebagai Petrus kan? Tiba-tiba Yesus datang di tempat kau. Kenapa kau mau cuci kaki saya? Basuh kaki lagi. Ya, kenapa? Kaki saya sudahlah kotor kan. Kamu pikir badul. Bukan ada aspal macam sekarang. Bukan jalan berturap atau apa. Pasir. Mungkin selipar pun tidak tantu-tantu kali. Ya, jerami kali kulit. Ya, betul. Tidak macam selipar yang kita ada, tidak macam kasut yang kita ada. Confirm kaki adalah tempat antara yang paling kotor. Tiba-tiba Yesus datang di tempat dia akan baru, kau mau buat apa ini? Kau mau cuci kaki saya kah? Kau tidak rasa lain kah kalau kau? Ada luka-luka lagi kali. Ya, siapa tahu ada luka, ada kudis lagi kali. Nah. Terus Yesus berkeras juga, dia ingin memberitahu kepada Petrus. Dia bilang, saya mau basuh kaki kau. Bayangkan kalau kamu ada di tempat Petrus dan guru kamu yang kamu panggil Tuhan itu ingin membasuh kaki kamu. Tidakkah itu adalah satu perbuatan yang menunjukkan yang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat merendahkan diri. Bila dipikir balik, Petrus bukan setakat murid kepada Yesus pada masa itu, ya, bukan setakat murid. Dia adalah manusia yang berdosa, yang jatuh dalam dosa, dan Yesus datang untuk menebus dosa dia. Bukan setakat untuk membasuh, malah untuk menebus dosa dia. Itulah bagi saya contoh pelayanan yang terbesar, pelayanan yang sangat-sangat ikhlas daripada guru kita dan juga daripada Tuhan kita. Itulah intipati kita punya keseluruhan, kita punya cerita pada masa inilah kita punya Cornerstone. Terima kasih PSDRD, penerangan yang padat, baik. Oke, seterusnya kita pergi di apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda?
Jadi di sini saya mau kita bagi pendapat setuju ataupun tidak setuju. Itu saja. Saya tidak setuju. Belum lagi. Oke. Yang pertama, apabila organisasi di gereja kita merancang mengadakan sesuatu proyek atau secara community lah, proyek community ini dia saran, dan kita rasa kita perlu membantu mereka ataupun tidak. Apa pendapat? Setuju? Setuju ataupun tidak setuju? Setuju. Mesti membantulah. Proyek community ini biasanya free bahkan. Iya. Free lah, volunteer. Nama dia sukarelawan. Tapi kalau saya rasa gereja kita mau buat community, sumbangan lah, sumbangan community, volunteer mau tolong orang, begitu bagi makan, saya rasa saya sangat setuju lah. Saya sangat setuju. Tidak setuju. Tapi mungkin ada juga yang tidak setuju. Mungkin ada juga ya. Oke, yang seterusnya, orang lain merasa selesa untuk meminta kita membantu mereka dalam beberapa perkara, karena biasanya kita akan berkata iya. Oke. Ini setuju ataupun tidak nih? Orang rasa selesa sudah minta bantu sama kita. Sebab kita akan selalu jawab iya. Boleh itu sepian rumput depan rumah panjang mau? Boleh kami Iya, sebab biasa sudah iya. Susah sudah ditolak kali kan? Kalau mau baik. Jadi cuman setuju ataupun tidak nih? Jadi pertanyaan ini orang merasa selesa. Ya, orang merasa selesa. Ada Kamu rasa? setuju? Kamu rasa orang selesa kah? Mau bertanya minta tolong. Setuju? Ataupun tidak? Cuman lah. Orang rasa selesa kah? Kalau kau mau tanya gereja boleh kah minta tolong? Kalau saya lah secara pribadi kan, kalau ini saya selalu cakap iya, berarti ya saja. Minta tolong apa-apa kan ya. Iya, saya pun susah betul tolak, tapi kadang-kadang yang satu tolak yang saya sudah cakap iya. Nah itu satu saya akan jelakan sudah. Jadi saya tidak pun tengok masalah jadwal dia pun iya saja. Ini satu kelemahan juga lah. Jadi saya Pegar. Kamu? Kalau saya lah kan, kadang ada perkara yang saya rasa selesa. Kalau itu saya perlu betul. Tapi ada perkara yang saya rasa tidak selesa untuk minta tolong. Saya takut itu orang pun rasa lain. Oh, jadi kurang setuju lah, kurang setuju. Paru-paru. Lelah? Saya pun sama sudah bersama. Sama saja. Sebab kalau macam saya nih kan terus terang lah, masa saya pernah juga dalam kedudukan yang saya memerlukan bantuan orang lain, yang betul-betul memerlukan bantuan, percaya atau tidak. Kadang-kadang ya, pernah saya pikir dulu, minta tolong doa pun kan, macam saya tidak bikin seseorang kan. Tapi puji Tuhan ya, minta doa adalah antara permintaan yang saya kerap buat, sebab saya yakin kita sebagai umat-umat Tuhan tidak lelah mau berdoa. Tapi kalau yang macam lain yang tidak suruh makanan beli kan ini, mungkin memang betul juga. Saya rasa atas pagar. Kecuali kalau betul-betul yang terdesak, sedangkan saya terpaksa mau tidak mau lah. Ya, terima kasih. Seterusnya, apabila kita bersetuju untuk membantu, bersetuju sini membantu kan, itu adalah perkara biasa karena kita akan merasa tertekan atau bersalah melakukannya. Macam mana? Kamu rasa bersalah kan? Kalau sudah cakap iya kan baru, ya lah buat sejelas sudah terima. Dan yang saya tadi itu, oleh karena saya sudah terlanjur terima, buat jalan. Jadi kamu setuju kan ini? Boleh kan ini kamu setuju ini begini ini? Boleh kan ini? Atas pagar kalau saya. Atas pagar. Ya jadi Ardi. Kalau saya yang ini dia mengikut situasi. Kalau benda yang dia minta untuk saya bantu itu hanya memerlukan masa, tenaga dan usaha saya, free,
mungkin saya akan rasa iyalah apa saya sudah setuju dan saya buat, tapi saya tidak, bukan sebab saya tertekan. Sebab saya memang bila saya cakap iya, berarti saya sudah ikhlas mau terima Bang. Tapi kalau dia sudah saya cakap iya, terus saya datang pergi sana, ya saya meminta potong tapi gas pun saya tiada, bikin potong rumput pun saya tiada, ini pun saya tiada. Jadi macam mana mau buat nih, uncle? Beli kalau kau yang, kalau itu saya rasa macam, saya terus terang saja kan, saya rasa macam yang ayah, dia tidak sedia. Tapi kalau sudah setuju, saya biasanya saya akan buat dia tanpa soal. Kalau sudah setuju kan, buat saja lah. Oke, yang seterusnya dan juga yang terakhir lah. Ya, kita berpikir bahwa orang lain ini perlu membantu diri mereka sendiri dan berhenti menjadi beban kepada mereka yang berada di sekitar orang lah, yang melakukan sesuatu itu lebih baik daripada yang mereka lakukan. Maksudnya berhenti menjadi beban untuk orang yang lebih baik dari dia lah, begitu. Ya. Beban, begitulah kan tuh, daripada orang yang lebih baik dari dia. Dia kamu setuju nih untuk ini nih, bersetuju ataupun tidak? Kalau ini boleh saya terus terang juga, memang saya terus terang ya. Kadang-kadang kan saya terpikir, kalau itu orang sudah dalam keadaan yang susah dan dia tidak mau berusaha, bukankah itu menjadi beban bukan hanya untuk dia tapi untuk kita juga? Iya. Ya. Tapi pada masa yang sama, saya akan sentiasa encourage dia atau sentiasa menguatkan hati dia kan. Kalau bolehkan bos, saya akan kasih kenal kau sama toke yang lain kan, cari kerja. Tempat orang. Bukan supaya mereka menjadi itu kurang membebankan kita, tetapi saya tahu, saya berpikiran panjang sedikit. Kalau seandainya saya pula yang tidak dapat tolong, siapa yang tolong dia? Jadi dia mesti boleh berdiri atas kedua kaki dia dulu. Maksudnya untuk kebaikan orang. Untuk kebaikan dia juga. Ya. Bukan saya pikir yang orang ini beban atau tidak. Patut berhentilah. Setuju. Saya kasih kalau bilang antara 1 sama 5, 1 paling tidak setuju, dengan 5 sangat setuju, saya bagi 4 lah. 4 lah. Ya. Tapi jangan bukan supaya orang tidak beban, supaya orang ada tuh inisiatif untuk menjadi lebih bagus. Iya. Jadi ini orang semendak Sama saja. Bujuk kok kan sama dia nanti artinya sih soalnya. Ya. Betul cakap PSDRT, di mana kita perlu untuk membantu diri kita sendiri, kan? Nah, kalau terlalu bergantung pun susah juga. Oke, jadi itu sih ya apa pendapat Anda. Jadi terima kasih untuk punya pendapat tadi. Oke, dan seterusnya kita pergi di kupasan luar cerita. Kita bincang di sini. Apa itu cerita kita? Apa maksud cerita kita tadi jadi inti cerita? Kamu udah dengar itu kan tadi? Jangan kamu tidak dengar ya? ada. Yang pertama, soalan pertama yang perlu kita bincang di sini. Apakah jenis ataupun bentuk pelayanan yang Yesus beritahu kepada kita untuk kita buat, untuk kita lakukan? Apakah bentuk pelayanan yang Yesus beritahu kita? Kalau dari saya lah kan, dari cerita Yesus yang dulu dia layan semua orang tuh sama saja, yang macam yang sakit pun dia layan saja, sebab dia kasih Yesus tuh dia macam, kalau orang putih bilang unconditionally, macam tiada syarat, tidak batas. Dia sayang semua orang tuh sama saja, dan dia sangat rendah hati dengan semua orang. Itu bagi saya lah. Jadi Yesus mau kita buat macam apa yang dia buat lah. Iya, begitu. Kan pelayanan dia. Amin. Amin. Jadi ada pendapat lain? Kalau tidak kita teruskan perbincangan. Saya setuju dengan apa yang dia cakap tadi. Itu keyword keyword setuju ataupun tidak? Itu tidak, saya ingin cakap yang dia punya keyword, silakan penekanan sedikit lah. Itu keyword yang dia cakap tadi itu kan unconditional, tanpa syarat. Ya. Tapi kita kena pandai beda tanpa syarat dengan tanpa batas itu belengan. Kadang-kadang kita bantu orang, betul kan, kita tidak sadar kita pula yang memerlukan bantuan seterusnya. Tanpa syarat lah kita tengok dan kita bantu sebanyak yang kita boleh. Ya. Betul. Amin. Oke, seterusnya. Kepada siapakah yang harus kita layani?
Oke, bagi pendapat saya, kalau pendapat saya kan, orang yang kita harus layani ini adalah orang yang memerlukan bantuan kita. Contohnya dari segi masa kita, tenaga, dan keuangan. Kita boleh ambil contoh terdekat kita. Contohnya kawan-kawan kita, kalau kawan-kawan kita ini memerlukan bantuan, macam dari segi dorongan, semangat, untuk buat dorang lebih kuat, kita boleh tolong itu. Terutama yang kemurungan ini kan. Iya. Oh iya, betul kan. Salah satu terjadi sekarang kerap sedangkan terjadi kemurungan. Kemurungan, betul. Ya, Depression. jadi memerlukanlah di sini kan. Iya. Dan mungkin lagi di musim-musim Pandemi. pandemik ini banyak juga yang Depression. kelaparan. Jadi dalam arti kata lain yang coach mau bagi Tony, seperti orang yang mempunyai keperluan, kan banyak kan? Iya, orang yang punya Mungkin keperluan. keperluan ini bukan dari segi benda ataupun makanan saja, tapi mungkin hati. Ya, persahabatan Iya. pun ya minta kawan kan itulah kenapa ada masalah kemurungan. Satu orang yang berhadapan. Gila. Coba kita bayangkan kalau kita satu orang kan sangat inilah. Ya. Tuhan pun cakap dia bilang tidak bagus untuk seorang Tidak satu orang kan. Ya, tiba-tiba pula. ada tambahan kah? Tidak. Oke. Jadi Ya, Mesni, saya rasa sudah cukup jelas itu tadi. cukup jelas lah kan. Oke, yang seterusnya. Tapi soalan yang ketiga. Perbincangan. Apakah hasil yang kita akan perolehi dari melayani yang lain dalam kehidupan kita pada masa ini dan juga dalam kehidupan kita yang akan datang? Apa yang hasil kita dapat bila kita melayani orang pada masa ini dan masa akan datang nanti? Apa hasilnya? Adakah sia-sia? Kalau ikut pengalaman saya kan, kalau ikut pengalaman saya lah. Ya. Ikut pengalaman saya macam di university dulu, masa saya di Asia Pacific International University, ada benda yang kita panggil sebagai pelayanan persahabatan, friendship ministry. Dia macam ni, apabila kita melihat seseorang teman kita mempunyai keperluan yang tertentu, kita biasa melihat yang dia perlu duit, dia perlu ini, dia perlu itu kan, tapi jarang kita boleh perasan yang dia memerlukan bantuan daripada segi sokongan emosi. Sokongan mungkin daripada segi yang dia rasa sunyi, tidak ada kawan. Mungkin juga sokongan daripada segi kerohanian. Dia mungkin tertanya-tanya, asal kenapa bahasa hidup? Memang betul pernah terjadi di university. Macam saya tidak tahu kenapa saya hidup, bagus saya mati. Saya pun tidak tahu kenapa saya sini, kenapa saya pergi gereja. Nah, begitu. Kenapa saya mau tolong orang? Tapi bila saya di sana untuk dorang, membantu dorang kan, membantu dorang untuk bertumbuh, membantu dorang untuk berdiri. Secara tidak langsung kan sekarang, puji Tuhan, diorang lagi yang membantu orang lain yang mempunyai masalah yang sama macam dorang. Jadi pelayanan yang saya buat pada hari ini memberi impact kepada dia untuk melakukan benda yang sama kepada orang lain. Membantu orang yang mempunyai masalah-masalah yang sama. Jadi jangan kita rasa macam yang pelayanan kita pada hari ini sia-sia. Macam mana kecil pun pelayanan kamu, sebenarnya dia memberi impact yang sangat besar itu untuk dia melakukan benda yang sama kepada orang lain. Betul. Jadi itu saya punya pendapat lah. Betul. Saya teringat terus satu cerita Pastor Alfred. Ya, dia sudah melayani di Kinabatangan sekarang. Dia bilang waktu pengalaman dia waktu sekolah rendah, dia ada satu orang budak lelaki, dia bilang besar dia bilang dia bagi 50 sen kan, maksudnya sen kan? Dia bagi 50 sen. Jadi untuk bagi makanan itu kan, waktu sekolah rendah ada timbang batu dia bilang. Terus itu satu pelayanan sudah. Jadi masa yang lain, dia si pastor nih, dia pergi mandi di sungai dan dia hanyut. Ya, dia hanyut. So, mungkin dia kecil dia bilang kali. Ya, jadi yang tarik dia itu adalah orang yang dia bagi duit itu. Yang dia bagi duit 50 sen. Jadi dia bilang dia sudah lupa siapa itu orang. Itu sudah kita nampak gambaran di mana melayani ini ada hasilnya. Kan. Jadi bila kita melayani di
tempat-tempat yang lain pun kecil sejak itu kita punya pelayanan pun akan berkembang. Betul. Amin. Amen. Oke. Seterusnya kita pergi. Habis sudah itu. Habis sudah pendapat ya. Habis sudah pendapat. Anda yakin? Ya, seterusnya. Apakah pemahaman masyarakat dalam pelayanan kita? Adakah pelayanan itu selalu melibatkan kerendahan hati kita pada pandangan masyarakat ataupun tidak? Sekarang beginilah, apa pandangan orang kita punya pelayanan ini? Jadi saya serahkan ini sama Cik Lalah lah persoalan. Siapa mau dengar juga pula dia. Bagi saya lah kan, Ya. ini bagi saya dari orang sendiri, orang yang dapat tuh bantuan. Sebab kalau macam kita tolong dengan hati yang ikhlas, tapi kalau di mata ada orang tuh macam dia ikhlas kayak tuh macam tuh. Padahal di tempat lain dia tidak macam tuh. Sebab macam kalau saya sendiri lah kan, saya jenis yang jarang keluar rumah, memang jarang. Tapi kalau kena bawa, saya ikut juga. Jadi saya tidak tahu di mata orang lain tuh macam kadang-kadang saya ikut pergi buat kerja-kerja di gereja. Saya tidak tahu macam dia tiba-tiba dia tiba-tiba di sini dia ikhlas kan tuh. Jadi bagi saya ini dari habit kita sendiri dengan apa yang kita buat. Jadi macam yang si cakap tadi, at the end of the day semua tuh dari hati semua orang juga. Jadi ya gitulah. Sebenarnya pandangan masyarakat itu mungkin orang akan tengok dari watak, betul itu pemberi bantuan juga, Iya. ya kan? Ataupun tengok itu watak yang menerima juga. Iya, betul. Kalau dia seorang yang memang suka cari kesalahan, memang dia tidak akan nampak kebaikan lah salah satu. Dan nampak keikhlasan dari hati. Tapi bila dia ini seorang yang positif, mungkin diterima saja, kan? Boleh juga saya kongsi dulu masa di Kota Marodo tuh kan. Kami punya program apa itu, kami ambil orang punya rokok, kami ganti dengan Apple. Tapi apa yang benar yang terjadi di depan mata saya apabila saya tanya, bolehkah saya ganti kamu punya rokok dengan Apple? Sebab saya rasa Apple ini jauh lebih bernilai atau jauh lebih penting berkhasiat dan lebih bagus untuk kesehatan kamu berbanding rokok yang kamu pegang. Saya jujur dia cakap sama orang. Kalau apa yang pertama dia cakap, saya tidak mau, saya tahu nih scam kan yang kamu buat nih. Nah, dari sana kan dia sudah ada prejudis terhadap apa yang kita lakukan itu. Dia sudah berpikiran yang niat kita betapa baik sekalipun, yang pertama dia pikir nih scam nih. Bukan dia tengok daripada segi kesehatan dia tengok yang orang buat nih mesti ada tujuan lain yang bahaya nih, hilanglah duit saya nilai itu. Dia Overthinking. ya, dan dia lebih pikirkan yang ada udang di sebalik batu. Nah, Ya itu mungkin untuk setengah masyarakat lah kan. ya betul. Bukan semua lah, bukan semua. Ya. Setengah saja. Jadi ada pandangan lagi ini bahagian ini nih. Oke, kalau begitu kita pergi yang seterusnya lah. Kejap. Sebelum itu saya rasa mungkin saya boleh kasih bagi penekanan dengan apa yang kau cakap tadi. Dan apa yang dicap oleh adalah betul lah. Ya. Memang betul itu, orang akan tengok perwatakan kita dahulu sebelum dinilai apa yang kita buat. Apa yang kau buat itu tidak penting, tapi siapa kau sebelum kau buat itu Itu yang dorong itu yang saya akan tengok duluan. Adakah kau ni orang yang minta puji dahulu, kuat mau ijik, kuat bongkak apakah? Dan bila kau membantu, orang akan nilai kau dengan siapa kau yang dulu. Jadi kalau kamu mau agar pelayanan kamu itu nampak tulus dan ikhlas, mulalah daripada sekarang untuk bukan kelihatan lah, mulalah daripada sekarang itu untuk menjalani hidup yang tulus juga, ikhlas, supaya orang lain tengok kamu, iya, memang dia dari dulu tuh, memang dia bagus. Yakin bukan scam lah. Ya, yakin bukan scam. Terus saya teringat masa zaman Yesus, kan orang melayani. Coba kita
ingat-ingat apa pandangan masyarakat asal orang pada ketika itu, kan? Mesti ada juga yang tidak suka di sana. Begitu baik menyembuhkan orang yang yang sakit, tetap juga ada orang yang tidak tidak puas hati. ya tidak suka. Jadi, kita boleh nampak di sana lah ada masyarakat tertentu dan ada juga yang boleh menerima. Ya betul juga macam apa yang Coach cakap tadi kan dari dia tengok Yesus bergaul sama orang-orang yang berzina, orang-orang yang pungut cukai. Terus dorang nilai Yesus tuh dengan orang-orang yang dikeliling dia. Oh, Yesus duduk makan sama-sama yang pemungut cukai, yang pendosa-pendosa. Yesus pun sama juga tuh. Bukan sekat itu, dia tengok, saya kenal dia nih anak tukang kayu. Berani-berani dia cakap dia Tuhan ya. Dia tengok latar belakang kau. Nah, dalam pelayanan. Yang pelayanan itu lama-lama dia tengok macam tidak penting sudah. Siapa kau itu yang orang tengok. Iya. Jadi mulalah menjalani hidup yang lebih sehat, Lebih rohani. ya lebih rohani. Oke. Kita pergi yang seterusnya lah. Ya. Kita pergi perbincangan yang seterusnya. Pendapat kita lah kan, siapakah yang paling mudah untuk dilayani dan siapa pula yang paling susah dilayani? Mengapa? Oke, kita minta Ciklina lah. Oke, untuk saya, siapa yang paling mudah untuk dilayani? Dia sama juga macam yang tadi, soalan yang siapa yang kita harus layani. Jadi orang yang mudah untuk kita layani ini adalah orang yang memerlukan. So, dorang perlu betul bantuan kita, jadi dorang akan mudah menerima apa yang kita bagi. So, dorang memerlukan betul apa yang sama ada dari segi keuangan kah, masak kah. Paling susah dilayani? Paling susah dilayani pula macam kalau orang itu ada ego yang tinggi. Sebab macam mana pun kita berniat, kita ikhlas untuk tolong itu orang. Kalau di hati dia ada perasaan itu, dia rasa dia tidak dapat terima tuh apa yang kita Pandang macam dia rasa dipandang rendah. Hina juga saya nih. Itu ya, itu amin. Pendapat Ciklina. Dia bilang orang yang paling susah dilayani adalah orang yang ada perasaan ego yang tinggi. Ya, dan orang yang senang ini orang yang memerlukan betul, kan? Jadi ada pendapat lain? Soal ini. Saya mau dengar dari Silana. Sudah. Oke. Kalau begitu kita pergi perbincangan seterusnya lah. Apakah persamaan upacara pembasuhan kaki pada masa kini dengan yang dilakukan oleh Yesus pada zaman dia? Jadi PhD Ardi, persilakan. Oke, apakah persamaan upacara pembasuhan kaki pada masa kini dengan yang dilakukan oleh Yesus pada zamannya? Oke, apabila Yesus membasuh kaki Petrus, ya tujuan Yesus adalah untuk menunjukkan contoh atau menyediakan teladan yang harus dicontohi. Sebab kalau kita baca betul-betul tuh yang kita punya ayat hafalan tadi di dalam Yohanes 13 ayat 13 hingga 15, di sana dia bagi tahu di situ 13 hingga 15, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus mula dengan mengakui siapa diri dia. Jadi jikalau aku membasuh kaki kamu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki kamu. Kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Yesus menyediakan satu teladan yang mereka harus contohi. Dan apa yang kita buat sekarang ini, bukan setakat kita menjadi satu contoh kepada orang lain, tapi juga memperingati yang pada masa dahulu Yesus yang guru dan juga Tuhan merendahkan hati dia, untuk membasuh kaki murid dan juga manusia yang berdosa di hadapan dia. Kita pun harus mengingati dan melakukan hal yang sama. Sebenarnya kalau kamu perasan kan atau tidak, kamu perasan nggak kalau upacara
pembasuhan kaki kan? Di gereja sama siapa kamu buat selalu? Sama kawan. Sama kawan kan? Ya. Tapi pernah nggak kamu buat sama musuh kamu? Tidak juga kan? Pernah nggak? Tidak kan? Itulah kalau ada musuh betul-betul tidak kan? Ya, mungkin kamu pernah bertengkar selalunya- dengan anggota gereja. Ya, selalunya kita akan cari kawan kan? Betul. Kawan yang paling rapat sebenarnya. Kawan yang paling rapat lagi, best friend kita lagi. Mungkin jangan saja musuh, mungkin orang yang kita nampak Lain. bagian ini Tidak yang benar. pelik-pelik, Ya, yang ataupun pelik-pelik kurang smart lah. Yang datang ke gereja dengan t-shirt biasa, seluar jeans, koyak rampak kali. Ya, Siapa jadi tidak tahu. mungkin kita pun rasa malu juga mau pikirin loh kan, ada Ya. perasaan begitu. Sebenarnya itu yang kita itu yang kita harus layan. Teladan lah kan. Itu yang menjadi teladan itu. Yesus, kalau kita tengok betul kan, Yesus itu adalah Tuhan pada masa itu dan di hadapan dia adalah manusia yang berdosa. Ya. Manusia yang berdosa. Kaki dia pasti cuci kaki. Kalau kita sekarang, kalau kita berhadapan, kamu bolehkah dengan hati dan nurani kamu, dengan pikiran yang jelas, kamu duduk di sana membasuh kaki anggota gereja yang tidak suka sama kamu? Kan? Ataupun janganlah begitu. Kita coba bayangkan kalau kita basuh kaki itu yang muda dari kita, yang kanak-kanak. Ya, tapi janganlah yang anak-anak bahwa itu orang belum lagi boleh ikut itu. Bayangkan ya, maksudnya bayangkan. Coba kita bayangkan. Kalau kita sudah besar-besar terus kita basuh kaki yang kecil-kecil, maksudnya kita Yang rasa macam remaja-remaja lah yang ya, macam yang kita kalau tengok secara begini kan, ada juga perasaan yang lain-lain lah Ya, kan. betul. Jadi, itu yang Yesus kasih tengoklah teladan dia di sana. Dia ingat teladan betapa kita harus merendahkan diri. Dan betul juga kalau kita sekarang kan untuk membasuh kaki orang yang di hadapan kita mesti mempunyai kerendahan hati yang tertentu. So, kalau kita ego macam yang itu si Lina semacam sudah nama dia yang satu. Ya, kalau macam kita ego macam yang si Lina cakap, saya rasa mau sentuh kaki dia pun saya tidak mau. Kenapa ini dalam Ya. ini? Malas lah sama sih. Tapi kita pun kena rendah hati juga kan. Betul. Kerendahan hati itu harus ada. Dan memperingati yang Yesus pernah buat, kita pun menjadi teladan, contoh kepada generasi kita yang lagi muda. Saya rasa betul loh kan, kalau apa yang saudara dari cakap tadi, kalau kita cuci yang lagi muda daripada kita, yang lagi muda itu akan tengok kita bilang, wow, dia bilang, saya pun mau jadi orang dewasa yang macam itu. Ya. Betul. Boleh jadi teladan. Sebenarnya bila budak bagi pendapat, kadang-kadang sekarang kita terima pendapatnya kan. Kan kalau mau jujur benar, bikin sakit hati. Ya, maksudnya kerendahan nanti kita mau rendah lagi. Ya, betul. Harus direndahkan lagi. Amin. 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 Ada pendapat tambahan? Oke, Oke lah, bro. ya dah kita pergi perbincangan yang seterusnya lah. Yang last. Dan ini seakan siapa-siapa yang tersalah ada apakah jenis atau bentuk pelayanan yang kita rasakan sangat rendah melebihi nilai kemanusiaan seorang manusia. Wow. Apakah bentuk pelayanan yang paling rendah kita rasa yang melebihi daripada nilai kemanusiaan dari seorang manusia? Oh, paling rendah. Mungkin saya boleh kasih buka pikiran juga yang menonton dan juga yang ada di sini lah secara jujur. Oke, bentuk pelayanan yang terendah. Kamu boleh pikirkah? Kamu boleh kebayangkan diri kamu melayani di sebuah penjara, di mana orang yang kamu melayani itu adalah seorang pembunuh, penjahat lah. Kamu boleh kalau letakkan diri kamu dengan itu situasi. Yang depan kamu ini bukan setakat pembunuh biasa, mungkin pembunuh bersiri. Yang dia sudah diberi hukuman penjara seumur hidup. Dia tidak dihukum bunuh terus, dia di penjara seumur hidup. Terus kamu ada di sana untuk melayani. Kamu boleh bawa diri kamu untuk melayani orang macam itu. Itu bagi saya, pendapat saya. Oke, dia bilang di Pesalan di sini dia bilang bentuk pelayanan yang paling rendah. Kita melayani orang yang membunuh, mengambil nyawa orang.
dan bukan untuk apa untuk aja. Sebenarnya kita suka, kan? Iya. Tapi kita rendah dalam hati kita supaya kita melayani. Kamu boleh letak diri kamu di sana. Tidak kali tidak tahu lah kalau betul-betul macam terpikir betul mau tolong baru ada. Maksud saya tidak apa untuk kita jujur. Kalau kamu bilang kamu tidak dapat, it's okay. Kita masih ada masa untuk mau bertumbuh kan, untuk menjadi lebih kuat daripada siapa kita sekarang. Kita masih ada masa untuk mau bersedia untuk menghadapi sekiranya kita perlu berhadapan dengan situasi yang sama. Ya. Jadi saya tanya kamu sekarang, kamu boleh kamu letakkan diri kamu untuk melayani seorang pembunuh di penjara? Kalau dia dihukum bunuh seumur hidup, dihukum penjara seumur hidup, berarti nyawa yang diambil itu sudah banyak. Ya. Jadi Kamu bolehkah? Menurut ini pendapat semendak nih, kamu beli? Kamu tidak suka? Ya, membunuh betul. Siapa yang suka orang membunuh kan? Nanti Ya. mana tahu dia terus beraksi balik. Ya, siapa tahu kan masa kamu melayani dia terus dia pun mau bunuh kau balik sana. Kan kau dia tahu. Iya. Dia yang ada di rumah juga kan. Saya rasa macam mana perasaan kamu? Adakah kamu mempunyai hati dengan kerendahan, tekad seperti seorang Yesus untuk membantu, untuk mau melayani orang yang kita sudah cakap tadi yang paling hina itu? Bolehkah kamu letakkan diri kamu? Jadi macam mana? Oke. Lina, Lina. Pendapat saya lah. Ya. Saya tidak dapat. Dia tidak mampu dia. Saya tidak mampu. Tapi saya dengan kuasa Tuhan kamu boleh dapat suatu hari nanti kan? Iya. Kita tidak plan mau berhenti sini sih, Iya. kita akan bertumbuh juga. Selalunya halangannya adalah perasaan. Betul. Betul. Hati kita sendiri itu yang menghalang tuh. Niat kita memang sudah ada. Cuma perasaan kita tuh yang menghalang juga. Cuma itulah kita perlu berdoa. Kita perlu bantuan untuk buat pelayanan begitu. Soalnya kalau kita sendiri-sendiri kan buat pelayanan, siok juga yang ada kawan-kawan terus jadi saja pelayanan semua. Kalau melayani orang yang orang takut pun kita ada keberanian Pak. Kalau ada kawan-kawan, ada bantuan semua. Jadi inilah pendapat saya. Kita boleh buat, kita boleh buat. Ya, Tuhan pun boleh buat. Itulah yang dia mau kita buat. Saya rendah hati, kan? Yesus sendiri pun sangat betul. Bila kamu melayani orang yang paling hina, kamu sudah melayani saya. Amin. Amin. Luar biasa. Jadi ada lagi tambahan sedikit dari saya. Saya rasa kita perlu untuk perkembangan kita punya rohani, kita perlu ikut ini macam bersosial dan dari segi emosi dan apa saja kita ikut yang diri kita supaya kita punya pelayanan pun bertumbuh dari segi rohani kita, perasaan kita rendah diri terus bila kita ikut lebih gereja. Jadi itu sangat penting lah untuk kita saya rasa. Kan kalau kita mau kurung saja, saya rasa kita lebih kepada nanti menghakimi orang. Kita tidak tahu, kita tidak nampak kesalahan orang. Tapi juga saya tanya kamu balik, mana lagi senang kamu membantu orang di dalam gereja kita sendiri atau membantu orang di luar gereja kita? Kita mulai rasa macam kita ni sebagai umat Adventis kita saja bilang sebenarnya Tuhan mau kita membantu di luar sebenarnya. I will go. I will go, betul, amin. Betul. Jadi ada pendapat lain sebelum kita, saya rasa itu saya perbincangan kita. Ya, saya rasa itu sudah cukup jelas. Ya, pelayanan dan teladan Yesus masih tengok kita yang mau kita buat. Dia punya tajuk, dia bilang, bolehkah saya membantu Anda? Dalam arti kata lain, itu inisiatif itu tidak diambil daripada orang. Boleh aku bantu saya dulu? Bilang tidak, kita sendiri yang nampak keperluan orang lain dan kita yang tanya, bolehkah saya tolong? Ya. Inisiatif itu dilakukan oleh kita sendiri, kita yang mau melayani. Betul. Jadi ada pendapat lain. Kita punya sebenarnya dua orang. Cukup jelas sudah toh kan? Jelas melayani
nyanyikan, boleh ya. Oke. Tapi bolehkah saya dengar dari Lala, apa pendapat kok apa itu mengenai keseluruhan kita punya pelajaran? Kalau kok anak suruh kasih simpul semua, apa pendapat? Kalau dari saya, dari semua ini kan, sebenarnya macam apa? Yang saya belajar dari yang mula-mula masuk sini tadi, yang bincang-bincang lagi, yang saya dengar-dengar pengalaman. Jadi bagi saya semua yang kita buat tuh, tidak macam yang dari hati, contohnya kalau dari hati kita macam ikhlas, macam kita memang mau buat tuh benda untuk kebaikan orang lain, tapi di mata orang lain tuh macam tidak ikhlas, macam jarang tidak nampak tuh ketulusan hati kita. Dan yang seperasan lah dari yang banyak pengalaman kena cerita tadi, contoh lah kan, kalau macam kita ada 10 kebaikan yang kita buat, satu jam macam yang kita buat salah tuh, terus itu saja orang nampak, jadi orang akan kenal background kita tuh dari kesalahan kita yang orang tahu, kita tahu betul-betul. Itu yang saya dapat hari ini. Oke, kalau bagi saya pula, kita perlu ada kerendahan hati, macam yang kita harus kasih turun lagi ego kita kasih turun, macam yang Hillary cakap tadi, dia bilang ya paling rendah. Iya, yang contoh yang dia bagi itu yang orang yang mudah dari kita, jadi kita kasih turun lagi ego kita. Bisa rendah hati lah kan. Terus apa yang pelayanan Yesus di dunia dulu, dia rendah hati. Sebenarnya dia seorang, dia adalah Tuhan. Tapi dia mengakui kan? Dia mengakui dia merendahkan diri dia rendah daripada manusia. Sepatutnya Dia yang mencipta, dia yang mau rendah. iya, jadi itulah. Jadi ada tambahan. Yang kata kalau kesimpulan ya saya akan adalah mustahil bagi kita untuk merendahkan diri kita sekiranya kita tidak menjadikan Yesus sebagai teladan. Betul. Bila kita tidak ada siapa untuk kita contoh, kita tidak akan dapat buat apa yang kita perlu. Jadi hidup berpandukan teladan yang telah diberikan Yesus adalah cara untuk kita melayani orang. Jadi sudah ada kesimpulan, sudah ada perkembangan sedikit. Jadi saya rasa sampai sini saya ini. Saya mau dengar juga. Saya pun lebih kurang saya kita ini. Saya rasa cuma ada satu perkongsian sekedar saja. Boleh. Waktu saya sekolah rendah, saya ini bukanlah bijak betul Pak, tapi ada kawan yang tapi top 10 lah di kelas. Jadi bila saya main-main lari-lari, kalau misalnya sama itu, tiba-tiba tali kasusnya itu terlepas, gitu. Terlepas satu lari, gitu. Saya bingung begini, saya tidak kasih bagus. Dia yang kasih bagus, dan dia adalah pelajar yang kira cikgu sekolah bijaklah. Dia tunduk dan dia kasih bagus sekali. Baik, tali kasusnya. Tunduk ini kan. Di sana saya masih ingat itu perasaan macam mana. Macam segan terus ya. Orang yang lebih baik dari saya, tapi dia merendahkan diri untuk baik saya punya tali kasut. Padahal saya boleh buat sendiri, tapi oleh karena mungkin dia ada rendah hati di sana. Jadi kita pun boleh buat. Jangan kita anggap kita ini bijak, muka pandai, sekolah tinggi. Cerita dari saudara dari tadi, dia bilang dari kecil dia ingat itu begitu sampai sekarang. Padahal kelainan itu kan, ya cepat
lakukan saja. Jadi kita pun karena begitulah. Amin. Itu saja dari saya. Jadi puji Tuhan sebab kita sudah bincang tadi dan berjalan dengan lancar. Terima kasih pendapat-pendapat kita. Dan yang di rumah yang menonton, saya rasa kamu juga dapat sesuatu berkat dari apa yang kita bincang sebentar tadi. Dan terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan dilayankan doa menutup dari PhD Ardi. Oke, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja segala raja, Tuhan yang Maha mengampuni dan Tuhan yang Maha mengasihi. Pada masa ini Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, memohon berkat Roh Suci Tuhan kepada setiap satu kami, agar apa saja yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari sebentar tadi, kami bukan hanya akan mendengar dan simpan dalam hati, tapi kami akan dapat melakukan semua itu. Bukan karena kami terpaksa, bukan karena kami rasa terbeban atau ditolak-tolak untuk melakukan pelayanan, tapi karena kami ingin melayani seperti mana Tuhan melayani kami pada suatu masa dahulu. Kami juga merasa tergerak untuk menerima semua firman-firman tersebut karena kami ini adalah pengikut-pengikut Yesus yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pada masa ini Tuhan kami mohon agar apa yang telah dibincangkan tadi akan terus dipegang, dilakukan, dan juga akan terus dikongsikan kepada orang-orang lain yang ada di luar sana, agar mereka juga akan turut merasakan kasih Yesus di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami, bukan karena kami hebat, tetapi kami melayani Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, atas panel-panel ini, dan juga program bersama dengan kami untuk membincangkan pelajaran sekolah serta Cornerstone kami pada masa ini. Semuanya Tuhan kami serah melalui nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Jumpa lagi.